Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innu qulubul mu'minin wa bihubbihi istaghalla fuadul 'ashiqin wa binurihi adha'a fuadul 'arifin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil kainat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin linusratid din wa izalatil munkarat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para habaib, para pemangku pondok pesantren, hadirin rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Pada hari ini alhamdulillah kita bersama-sama bermuajahah dalam rangka memperingati kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tadi saya diminta memberikan sambutan atas nama pemerintah. Pada saat semacam ini saudara hadirin rahimakumullah, saya teringat akan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita semua menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam sebuah hadis saudara hadirin rahimakumullah, nanti di hari di padang mahsyar, pada saat itu manusia berkumpul, seluruh manusia sejak dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir yang pernah ada di dunia pada waktu itu dikumpulkan fi sa'idin wahidin, di dalam satu tempat padang mahsyar. Saudara hadirin rahimakumullah, dalam hadis itu dijelaskan bagaimana peranan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap umat manusia. Pada waktu itu manusia di padang mahsyar ini dalam kondisi gelisah. Diceritakan matahari hanya beberapa jengkal di atas kepala kita. Di bawah tanah yang dipijak sudah bercampur dengan keringat, nanah dan bahkan darah. Pada waktu itu manusia mencari pertolongan karena sudah tidak tahan dengan penderitaan yang dialami oleh mereka. Kelompok manusia kemudian berbincang-bincang pada waktu itu. Pada hari ini kita dalam kondisi yang sudah tidak tahan lagi menghadapi derita semacam ini. Di antara mereka ada yang berkata, kalau demikian hanya bagaimana kita mencari pertolongan kepada siapa agar supaya nasib kita ini segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada waktu itu manusia sudah tidak tahan dengan penderitaan yang dihadapi oleh mereka. Sampai pada kesimpulan mereka mengatakan, hayo kita bikin satu delegasi. Kita mencari orang yang bisa menolong kita agar supaya kita keluar dari posisi semacam ini. Bayangkan bapak-bapak, kita di dunia, kalau berkumpul di suatu tempat yang begitu banyak manusia, rasanya pengap, panas dan seterusnya. Ini di dalam situasi di mana manusia sedang menunggu peradilan Allah Subhanahu wa taala. Manusia pada waktu itu menunggu untuk dihisab akan amal perbuatan manusia. Gelisah yang tiada taranya itulah, maka kemudian manusia mencari pertolongan. Mereka berkumpul di antara tokoh-tokoh manusia yang ada itu, bagaimana kalau kita mencari pertolongan? Oke, kepada siapa kita mencari pertolongan? Di antara mereka ada yang punya ide. Bagaimana kalau kita menghadap Nabi Adam? Bukankah kita semua adalah anak cucu Nabi Adam? Dan pada kondisi semacam ini,
sudah selayaknya kita meminta tolong kepada Nabi Adam agar supaya derita yang kita hadapi semacam ini segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin rahimakumullah, sepakat manusia ini membuat delegasi mencari Nabi Adam agar supaya Nabi Adam bisa memberikan pertolongan kepada manusia pada waktu itu agar supaya nasib yang sedang dideritanya segera diselesaikan. Dibentuk delegasi dan delegasi ini jalan mencari Nabi Adam. Ketemu dengan Nabi Adam, maka kemudian delegasi ini mengatakan, "Ya Adam, anta abul bashar, wahai Nabi Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Khalaqakallah biyadi, engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dengan tangannya. Pada hari ini kami, anak cucu engkau, wahai Nabi Adam, sedang mengalami penderitaan yang amat sangat. Oleh karena itu kami minta kepada engkau, wahai Nabi Adam, wahai bapak kami semua, kiranya engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala agar supaya nasib kita ini sudah ada kepastian pada hari ini juga. Kami sudah tidak tahan menghadapi derita yang semacam ini." Saudara hadirin rahimakumullah, pada waktu itu Nabi Adam melihat cucu-cucunya yang sudah menderita itu. Tapi kemudian Nabi Adam menjawab, "Wahai anak-anak dan cucu-cucuku, saya tidak berani menghadap Allah Subhanahu wa taala karena dulu saya pernah berbuat kesalahan di hadapan Allah. Saya merasa malu menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat dan menolong kalian, dan saya tidak berani menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hajat kalian semua. Oleh karena itu," kata Nabi Adam, "nafsi nafsi. Pada hari ini silahkan sendiri-sendiri. Kalian silahkan, barangkali kalian akan bisa meminta pertolongan kepada orang lain. Silahkan kalian datanglah kepada nabi yang lain. Silahkan kalian datang kepada Nabi Nuh." Saudara hadirin rahimakumullah, Nabi Adam memberikan jawaban semacam itu. Nabi Adam mengatakan, "Saya tidak berani menghadap Allah Subhanahu wa taala karena saya dulu pernah berbuat kesalahan yang teramat sangat, di mana Allah Subhanahu wa taala murka, marah kepadaku, yaitu suatu kemurkaan yang tidak pernah didapat lagi setelah itu. Sampai hari ini saya masih malu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya tidak berani menghadap Nabi Adam." Begitu kata oleh karena itu saya tidak berani menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Saudara hadirin rahimakumullah, manusia yang kemudian diutus menghadap Nabi Adam ini disarankan oleh Nabi Adam, silakan kalian mencari pertolongan kepada orang lain. Kiranya kalian silakan menghadap Nabi Nuh. Barangkali Nabi Nuh bisa memberikan pertolongan kepada kalian. Saudara hadirin rahimakumullah, delegasi ini kemudian mencari Nabi Nuh. Mereka berjalan mencari Nabi Nuh dan ketemu dengan Nabi Nuh. Delegasi ini mengatakan, "Ya Nuh, anta abdan syakur. Engkau dikenal sebagai hamba, orang yang banyak syukurnya. Pada hari ini lihatlah kami semua umat manusia dalam kondisi yang teramat sangat susah. Derita ini sudah tiada tertahankan lagi. Oleh karena itu, wahai Nabi Nuh, kiranya engkau berkenan menghadap Allah Subhanahu wa taala agar supaya derita kami ini segera diakhiri. Persoalan nanti kami dihisab, apakah masuk neraka atau masuk surga, itu persoalan lain. Yang penting derita pada tahap yang pertama ini mohon segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala." Saudara hadirin rahimakumullah, Nabi Nuh ini juga kemudian memberikan jawaban. Kata Nabi Nuh, "Mohon maaf, saudara-saudaraku, saya dulu pernah berbuat suatu kesalahan. Saya malu menghadap Allah Subhanahu wa taala karena dulu pada waktu saya ditugasi beratus-ratus tahun untuk dakwah, mengajak manusia menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak berhasil. Sampai akhirnya saya putus asa dan menghadap Allah Subhanahu wa taala agar supaya orang-orang yang tidak ikut dengan aturan Allah mereka dibinasakan. Dan pada waktu itu ternyata apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, adab diturunkan, banjir yang teramat sangat. Saya hanya bisa menyelamatkan, mengajak manusia beberapa saja untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya merasa malu kalau saat sekarang ini menghadap Allah Subhanahu wa taala karena misi yang saya emban dulu tidak berhasil. Karenanya
Saya mohon maaf, kalian silakan mencari pertolongan kepada nabi lain saja. Siapa tahu nabi yang lain bisa akan berikan bantuan kepada kita semua. Saudara hadirin rahimakumullah, delegasi ini juga kemudian setelah mendapatkan jawaban semacam itu, kata Nabi Nuh, nafsi, nafsi, pada hari ini dewek saja kalian semua. Silakan mencari pertolongan kepada siapa yang bisa memberikan pertolongan kepada kalian. Saudara hadirin rahimakumullah, untuk yang kedua kali gagal delegasi ini menghadap Nabi Nuh untuk memberikan pertolongan. Nabi Nuh mengatakan, silakan kalian mencari nabi yang lain. Barangkali ada nabi yang bisa memberikan pertolongan kepada kalian. Saudara hadirin rahimakumullah, delegasi ini mencari lagi. Siapa gerangan? Dicarilah Nabi Ibrahim. Delegasi ini berjalan dan mencari Nabi Ibrahim. Ketemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian delegasi ini mengatakan, ya Ibrahim, anta khalilullah, engkau adalah kekasih Allah. Bukankah engkau melihat bagaimana penderitaan kami semua pada saat ini? Oleh karena itu, wahai Nabi Ibrahim, pada hari ini kami minta kepada engkau, kiranya engkau bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya derita kita ini pada hari ini bisa diakhiri. Saudara hadirin rahimakumullah, apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim juga menjawab, saya tidak sanggup menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dulu pernah membuat kesalahan, di mana kesalahan itu Allah murka kepadaku. Walaupun saya ada khalilullah, tapi dalam kondisi semacam ini, saya tidak berani menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan persoalan kalian semua. Silakan kalian mencari nabi yang lain. Barangkali kalian bisa mencari Nabi Musa. Mudah-mudahan Nabi Musa bisa memberikan pertolongan terhadap kalian. Saudara hadirin rahimakumullah, delegasi ini kemudian undur diri mencari Nabi Musa. Dan akhirnya ketemulah dengan Nabi Musa. Delegasi ini mengatakan, wahai Musa, anta kalamullah, wahai Musa, engkau adalah nabi yang sempat berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini lihatlah kami semua dalam kondisi susah, kami semua dalam kondisi menderita, sudah tidak tertahan lagi penderitaan ini. Oleh karena itu, tolong wahai Nabi Musa, engkau kiranya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya tahapan yang pertama ini segera diselesaikan. Segera kami dihisab. Persoalan nanti apakah masuk surga atau masuk neraka, itu persoalan lain. Yang penting derita di padang mahsyar ini segera diakhiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Nabi Musa pun menjawab, mohon maaf, saya tidak berani menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu pernah murka kepadaku dengan kemurkaan yang teramat sangat, yang sampai hari ini belum ada lagi murka yang sebesar itu. Saya pernah membunuh seseorang, padahal waktu itu saya belum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya tidak berani menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong kalian semua. Silakan kalian mencari nabi yang lain. Siapa tahu ada nabi yang bisa memberikan pertolongan terhadap kalian. Silakan kalian menghadap kepada Nabi Isa. Barangkali saja Nabi Isa bisa memberikan pertolongan kepada kalian dalam kondisi yang susah semacam ini. Saudara hadirin rahimakumullah, delegasi ini kemudian mundur mencari Nabi Isa dan ketemulah Nabi Isa. Delegasi ini mengatakan, ya Isa, wahai Isa, engkau adalah nabi yang pada waktu hidup engkau dulu bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Engkau adalah nabi yang bisa menyembuhkan orang yang sudah sakit. Engkau adalah nabi yang dulu pada waktu di dunia sudah bisa berbincang-bincang dan berbicara pada waktu masih digendongan. Oleh karena itu wahai Nabi Isa, tolong mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya derita kami ini segera diakhiri, segera dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting buat kita adalah pada hari ini segera lepas dari derita semacam ini. Saudara hadirin rahimakumullah, Nabi Isa memberikan jawaban. Kata Nabi Isa, saya tidak berani menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Isa tidak memberikan alasan. Hanya beliau mengatakan, saya tidak berani menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk minta pertolongan untuk kalian semua. Coba kalian silakan mencari nabi yang lain. Saya sarankan kalian mencari nabi akhir zaman, Habibullah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa menyarankan kepada delegasi ini supaya menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin rahimakumullah, delegasi ini berjalan dan mencari Nabi Muhammad.
Dan ternyata ditemukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sedang menolong umat manusia yang dalam kondisi susah itu. Dan pada waktu ketemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, delegasi ini mengatakan, "Ya Rasulullah wa ya Habiballah, anta khatamul anbiya wal mursalin." Engkau adalah para penutup para nabi dan para utusan. Pada hari ini, wahai baginda Rasul, lihatlah kami semua sudah menderita, sudah tiada tara. Kami sudah tidak tahan menghadapi kondisi semacam ini. Oleh karena itu, kami menghadap kepada engkau. Kiranya engkau bisa memberikan pertolongan kepada kami. Sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar derita hari ini segera diselesaikan. Begitu kata delegasi ini kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin rahimakumullah, baru pada waktu itulah Nabi kita Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih kami semua, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan jawaban. Kata baginda Rasul, oke. Bahasanya oke, Pak ya? Naam, kata baginda Rasul. Iya, saya akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, mohon maaf, kita tidak sedang membedakan para nabi. Tapi dalam hadis itu disebutkan, datang kepada Nabi Adam tidak bisa, Nabi Adam tidak sanggup menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Datang kepada Nabi Nuh tidak sanggup. Datang kepada Nabi Ibrahim juga tidak berkenan beliau. Datang kepada Nabi Musa juga tidak sanggup menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Datang kepada Nabi Isa juga tidak sanggup menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu delegasi ini datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul menjawab, oke, saya akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Rasul berjalan tahtal arsy, sujud di bawah arsy, sujud menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin rahimakumullah, baginda Rasul sujud begitu lama meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah cukup waktunya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad kekasihku, ya Habibi Muhammad, irfa ra'sa, cukup, angkat kepalamu, sal tutoh, mintalah, nanti akan aku beri apa yang kamu minta. Saudara hadirin rahimakumullah, pada waktu itu baginda Rasul mengangkat kepala, ya Allah, ya Rabb, ummati, 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 ajil hisabahum. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku sudah menderita ya Allah, segerakan hisab mereka. Pada waktu itulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan, wahai Muhammad, apakah umatmu separuhnya masuk surga bighairi hisab, atau kamu diberi kemampuan untuk memberikan syafaat kepada umatmu? Dalam hadis itu disebutkan, fakhtartul akhir, fakhtartul akhir, saya memilih yang terakhir. Saya memilih kiranya saya berkenan diberikan kemampuan untuk memberikan syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatku. Alasannya kata baginda Rasul, li'anna syafa'ata, karena syafaat itu adalah lebih a'ammu wa 'azam, lebih umum dan lebih besar. Kata Allah, oke, kalau kamu milih memberikan syafaat, akan aku berikan itu semua. Itulah sebabnya kemudian umat Nabi Muhammad dihisab hisaban yasira bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad dihisab dan hisab yang meringankan karena syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin rahimakumullah, oleh karena itu kalau pada hari ini kita semua memperingati Maulid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu hal yang sudah layak sekali. Karena nanti di akhirat tidak ada seorang nabi pun, siapapun nabinya, yang akan bisa memberikan pertolongan kepada kita kecuali hanya satu, yaitu nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari terakhir di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat, sampai umat Nabi Muhammad yang terakhir baru baginda Rasul merasa selesai tugasnya untuk mengamankan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain disebutkan, para nabi semua duduk di mimbar, duduk di singgasana, tapi baginda Rasul tidak mau duduk. Ada malaikat bertanya, ya Muhammad, kenapa engkau tidak mau duduk?
Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mau duduk. Saya khawatir kalau saya duduk kemudian dipersilahkan untuk masuk surga, sementara umatku belum terurus sampai selesai. Jadi saya tidak mau duduk di singgasana ini sebelum umatku nasibnya dipastikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebenarnya hari berbahagia. Hebatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi tawaran separuh umat Nabi Muhammad masuk surga, beliau menolak, tapi beliau memilih, saya memilih bisa memberikan syafaat agar supaya bisa memberikan pertolongan kepada umat Nabi Muhammad sampai orang yang terakhir masuk surga Jannatun Naim. Mula menika sedherek alhamdulillah sampean keluarga besar yang menjadi umat Nabi Muhammad beruntung karena Anda semua sudah ditakdirkan menjadi orang-orang yang nantinya mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid semacam ini memang kita adakan di bulan-bulan semacam ini, tapi bukan berarti pengamalan terhadap ajaran Rasulullah hanya sebatas di bulan Maulid semacam ini. Mula menika sedaya monggo kita istiqomah di jalan Allah, istiqomah dengan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dari pemerintah, dari Kementerian Agama mengajak Anda semua menjalankan perintah-perintah Allah yang tertuang dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diajarkan oleh para habaib, para ulama dan para kiai-kiai kita. Hari ini kita menyaksikan betapa Anda semua termasuk orang-orang yang ditakdirkan menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas nama pemerintah saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pesantren ini, di mana pesantren ini telah berkontribusi sangat besar membina umat. Pemerintah tidak mungkin bisa melaksanakan itu semua kalau tidak bersama-sama bermitra dengan pesantren-pesantren, dengan madrasah-madrasah, dengan surau-surau, dengan majelis taklim, dengan organisasi sosial keagamaan yang ada di seluruh Indonesia ini. Oleh karena itu, sekali lagi atas nama pemerintah, kami mengaturkan terima kasih dan gelorakan terus ajaran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar supaya ajaran-ajaran ini terus berlanjut. Terakhir saya berpesan, Bapak Ibu sekalian berbahagia, Anda jangan puas hanya Anda menjadi orang muslim yang baik. Anda jangan puas hanya Anda menjadi orang muslimah yang baik, mukminah yang baik, mukmin yang baik. Tetapi Anda harus bersyukur kepada Allah kalau Anda semua bisa mempersiapkan anak-anak Anda, mempersiapkan cucu-cucu Anda menjadi orang-orang yang lebih baik imannya ketimbang Anda pada hari ini. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya kalian merasa khawatir dan takut kalau sampai meninggalkan generasi penerus yang tidak lebih baik daripada kalian semua. Kenapa? Tantangan untuk umat di masa yang akan datang lebih berat. Kementerian Agama sudah memprediksi 10 tahun, 15 tahun yang akan datang kita semakin berat umat Islam menghadapi godaan-godaan dan cobaan-cobaan. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, Anda tidak cukup puas, tidak boleh puas dengan Anda menjadi orang baik saja, tetapi Anda harus mempersiapkan generasi penerus Anda lebih baik ketimbang Anda, karena yang dihadapi lebih berat daripada yang kita hadapi pada saat sekarang ini. Kondisi objektif saudara hadirin rahimakumullah, dulu pada waktu saya masih remaja, pada waktu saya masih anak-anak, habis maghrib kita sibuk di masjid dan di musola, kita mengaji. Tapi anak-anak kita sekarang gangguannya macam-macam. Mau berangkat ke musola masih terganggu juga oleh televisi. Mau berangkat ke masjid mau ngaji masih terganggu dengan sinetron-sinetron yang ada. Walhasil cobaan buat umat ke depan lebih berat. Oleh karena itu tugas kita semua adalah mempersiapkan anak-anak kita lebih baik ketimbang kita. Kementerian Agama sudah meluncing gemar mengaji, gerakan maghrib mengaji. Artinya maghrib televisi matikan sampai isya. Habis maghrib sampai isya itu kita membaca Al-Qur'anul Karim. Hadirin sekalian berbahagia, barangkali itulah yang bisa saya sampaikan. Sambutan dari pemerintah, mudah-mudahan yang tidak banyak ini ada manfaatnya. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.